Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini kita masih bisa merasakan nikmat-nikmat terbaiknya yang sangat mendukung peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada nikmat iman, nikmat taufik, nikmat sehat, nikmat waktu yang cukup untuk menuntut ilmu agama, nikmat dan nikmat yang lain. Allah memberikan kepada kita, lalu Allah memberikan kemudahan untuk kita jadikan sebagai sarana ibadah. Sungguh besar nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Tatkala Allah memberikan kita dunia, lalu kita bisa menggabungkannya dengan ibadah. Kita bisa memadukan antara nikmat dunia kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita insyaallah Subhanahu wa taala akan membahas tafsir surat At-Taghabun, karena kita sudah menyelesaikan pembahasan kita seputar tafsir surat Al-Munafiqun. Surat At-Taghabun dinamakan dengan surat At-Taghabun karena ada kata At-Taghabun dan juga ada salah satu ayat yang membahas tentang Taghabun, yaitu tentang kiamat. Karena Taghabun itu adalah salah satu nama dari nama-nama kiamat, yaitu Yaumut Taghabun, yang artinya hari pengumpulan seluruh makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh makhluk di padang mahsyar. Itu disebut dengan Yaumut Taghabun. Yaumut Taghabun. Dan nama-nama kiamat itu diambil dari kejadian yang terjadi pada saat itu. Ya, Yaumul Mahsyar, dihimpunnya manusia, Yaumul Qiyamah, berdirinya seluruh makhluk di saat berada di mahsyar. Ya, Yaumul Jaza, Yaumul Din, hari pembalasan. Jadi nama-nama kiamat diambil dari kejadian-kejadian yang terjadi pada saat setelah kiamat. Surat At-Taghabun di mana surat ini adalah surat Madaniyah. Sebagian ulama mengatakan dia adalah Makkiyah. Di surat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah memulai surat At-Taghabun dengan khabar darinya bahwa setiap makhluk bertasbih kepadanya. Bertasbih kepadanya. Perlu kita ketahui para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tasbih adalah salah satu ibadah pendukung utama daripada ibadah utama. Karena ibadah yang paling utama adalah tahlil atau tauhid. Makanya zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Karena manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk bertauhid, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Nah, yang membuat manusia bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla adalah tasbih dan tahmid. Oleh karenanya, manusia ketika hendak bertauhid kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, dia harus bertasbih dan bertahmid. Oleh karenanya, seringkali Allah Subhanahu wa ta'ala mengiringi tasbih dan tahmid. Mengiringi tasbih dan tahmid. Karena itulah tauhid seorang hamba. Bertasbih kepada Allah, yang artinya mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala apa yang tidak layak baginya. Bertahmid, memuji Allah, artinya menetapkan kesempurnaan hanya milik Allah. Menetapkan, jadi bertahmid itu artinya menetapkan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir, bertasbih kepadanya semua apa yang ada di langit dan bumi, baginya kerajaan dan baginya pujian, dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Yang pertama, di ayat ini Allah memberi kabar kepada kita bahwa semua makhluk berzikir kepada Allah. Semua makhluk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kecuali jin dan manusia. Seluruh makhluk. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Isra ayat 44, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada satupun di alam ini kecuali bertasbih kepada Allah. Syai', sesuatu yang bersifat umum, jadi seluruh makhluk. Bayangkan, seluruh makhluk bertasbih kepada Allah, kecuali hanya jin dan manusia yang tidak bertasbih, yang banyak bermaksiat dan durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini menimbulkan rasa malu kepada kita. Makhluk yang tidak lebih mulia daripada kita beribadah kepada Allah. Kita yang lebih mulia daripada mereka. Manusia itu makhluk paling mulia. Manusia adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Tetapi malah kita tidak beribadah kepada Allah.
Kenapa mereka semuanya beribadah kepada Allah? Kuncinya satu, di mana mereka seluruhnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla karena mereka tidak mengenal dunia dan mencintai. Binatang itu mereka hanya makan, minum, mereka nggak kenal dunia. Makanya mereka tetap beribadah. Mereka tidak mengenal gemerlap dunia, perhiasan dunia. Mereka hanya makan, minum, tidur, kawin. Itu hanya untuk meneruskan generasi. Mereka tidak berpikir bahwa anak soleh, nggak ada. Ayam anak soleh itu nggak ada. Mereka hanya ingin meneruskan generasi saja. Kawin sudah. Tapi subhanallah, yang mengenal dunia manusia dan jin. Jadi dari situ kita bisa memahami para jemaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Rusaknya ibadah kita setelah kita mengenal dunia dan mencintainya. Buktinya malaikat tidak mengenal dunia. Mereka biasa-biasa saja dengan dunia. Karena mereka tidak begitu tertarik dan perhatian terhadap dunia. Makanya mereka selalu bertasbih. Mereka tahu kok dunia. Mereka turun. Ya, banyak sekali malaikat-malaikat yang berada di bumi. Apalagi ketika ada majelis seperti ini, pasti ada malaikat. Karena tidaklah ada majelis zikir yang dibahas padanya qala Allah qala Rasul, malaikat-malaikat akan turun, ikut hadir. Mereka ada di dunia, tapi mereka tidak begitu mengenal, tidak begitu tertarik dan mencintai dunia. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberi pelajaran pada ayat yang pertama. Jika kalian ingin seperti mereka, ingat tuh, semua yang ada di langit, arsy, seluruh langit, malaikat-malaikat yang ada di langit bertasbih kepada Allah. Wa ma fil ardh, semua yang ada di bumi, tumbuh-tumbuhan, binatang, apa semua, tembok, kain, sebut makhluk yang tidak bertasbih. Kenapa mereka semua bertasbih kepada Allah dengan cara mereka masing-masing yang tidak kita pahami cara beribadah mereka kepada Allah? Karena mereka tidak begitu mengenal dan mencintai dunia. Berarti itu kuncinya, agar kita tetap bertasbih kepada Allah. Ya. Kemudian tasbih. Tasbih berarti kita harus berakidah yang sahih. Selama kita belum berakidah dengan akidah yang sesuai dengan akidah Rasulullah, kita belum bertasbih. Karena pasti kita akan berbuat syirik kalau kita belum berakidah dengan akidah yang sahih. Karena orang yang paling bertasbih kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah orang yang betul-betul berakidah dengan akidah yang benar. Karena tasbih amalan lisan. Tapi amalan lisan harus berangkat dari hati. Karena tanpa penghayatan percuma tasbih kita kepada Allah. Oleh karenanya kita harus memiliki keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa saja ya manfaat atau hal-hal yang ditumbuhkan oleh akidah yang benar. Kenapa tasbih itu artinya kita harus berakidah yang benar sesuai dengan akidah Rasulullah SAW. Pertama, akidah yang benar, ya, itu kata lain daripada tasbih secara hati lalu diungkapkan dengan lisan. Karena orang yang bertasbih bukan hanya orang yang bertasbih sekian ribu kali tetapi hatinya tidak bertauhid kepada Allah, bukan tasbih.
Tapi tasbih itu di sini lalu diungkapkan oleh hati. Akidah yang sahih, mutlak. Akidah yang sahih. Yang pertama, dengan seorang berakidah, dengan akidah yang benar, di mana dia akan meyakini tidak ada satupun sifat Allah yang tidak sempurna. Semua sifat Allah, sifat zat, sifat perbuatan, melainkan adalah sifat yang sempurna. Jadi ketika kita menetapkan seluruh sifat Allah adalah sifat yang sempurna, itu namanya tasbih. Laisa lillahi sifatun naqs. Allah tidak memiliki sifat yang kurang, sifat yang mengurangi kesempurnaannya jalla fi'ala. Sehingga dengan kita menafikan seluruh sifat-sifat yang tidak sempurna dari Allah tabaraka wa ta'ala, maka tidak ada yang namanya suudzon. Kenapa orang punya sifat suudzon? Suudzon dalam hal apa? Dia cacat. Berarti Allah ada salah dong ketika menciptakan. Ada kekeliruan pada proses penciptaan Allah terhadap dirinya. Ini apa namanya? Berarti dia tidak berakidah. Suudzon dalam hal rezeki. Dia tidak mendapatkan rezeki yang banyak. Dia mengalami kesulitan ekonomi. Ya. Lalu dia berburuk sangka. Berarti ada masalah dong. Ada sifat Allah yang memberi rezeki yang keliru, sehingga membuat dia tidak berbaik sangka, malah berburuk sangka kepada Allah. Dari segi musibah, takdir kauni. Ketika dia bersuudzon kepada Allah bahwa Allah tidak sayang kepada dia karena selalu memberikan musibah dan masalah dalam hidupnya, berarti apa? Berarti ada yang salah dong pada takdir Allah. Ada kekeliruan, ada kekurangan, ada cacat pada takdir Allah Azza wa Jalla. Ini masalah. Jadi tasbih itu artinya kita berakidah dengan benar. Selama kita belum berakidah, belum berkeyakinan dengan keyakinan yang benar sesuai dengan akidah Rasulullah SAW, selama itu kita belum bertasbih kepada Allah. Yang kedua, yang ditimbulkan oleh akidah yang benar, yaitu tidak ada satupun perbuatan Allah yang sia-sia. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang bersifat sia-sia. Dan kita yakini itu. Sampai nyamuk, sampai Allah katakan, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa. Allah tidak malu untuk memberikan perumpamaan seekor nyamuk. Sampai nyamuk pun ada manfaatnya. Kita harus yakin tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan sia-sia. Ada hikmahnya, ada manfaatnya. Kemudian apa lagi? Kita harus mensucikan Allah dengan akidah kita. Semua yang tidak layak atau tidak sejalan dengan rububiyahnya dan uluhiyahnya. Yang tidak sejalan dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan mengagungkan selain Allah. Tidak mengagungkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bertasbih, di mana dia hanya mengagungkan Allah. Karena orang yang mengagungkan selain Allah berarti dia melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan uluhiyahnya Allah, tidak sejalan dengan ibadahnya kepada Allah. Karena ibadah itu para jemaah artinya mengagungkan Allah.
Mencintainya dengan penghinaan diri, itu ibadah. Jadi kita boleh mencintai selain Allah, tetapi tidak boleh menghinakan diri kepadanya. Perpaduan antara cinta dan penghinaan disebut pengagungan. Oleh karenanya orang yang bertasbih kepada Allah, dia hanya mengagungkan Allah. Dia melakukan sesuatu yang sejalan dengan ibadah, dengan uluhiyah. Makanya ada riwayat, meskipun diselemahkan oleh sebagian ulama, tetapi disebutkan oleh para ulama dalam kitab tauhid mereka ketika mensyarah ya tentang berkurban atau menyembelih adalah bagian dari ibadah. Dikatakan ya, di sebuah desa tersebut penduduknya adalah orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Ada 2 orang yang hendak memasuki desa tersebut. Setiap orang yang datang dari luar yang mau memasuki desa tersebut harus mempersembahkan sesuatu. Harus ya menyajikan sembahan. Walaupun hanya dengan seekor lalat sekalipun. Yang pertama, pada saat masuk di stop oleh penjaga perbatasan kampung. Mau kemana kamu? Saya mau masuk. Tidak boleh. Syaratnya kalau masuk kampung ini harus memberikan sembahan, walaupun hanya dengan seekor lalat. Oh, hanya seekor lalat, baik. Ya, ditangkap lalat lalu tuh, sembahan, masuk ya, masuk dia. Bayangkan sembahan, dia meremehkan, dianggapnya lalat, dia selesai urusan. Yang kedua, mau masuk, ya, karena begini, kalau mau masuk tidak mau memenuhi syarat di depan, dia udah tahu tuh bahwa harus memberikan sembahan. Kalau sudah sampai di perbatasan dan dia nggak mau memberikan sembahan, itu pelecehan, itu bisa dihukum mati. Akhirnya ada orang yang kedua masuk, diminta oleh penjaga kampung untuk memberikan sembahan. Kata dia, sembahan itu hanya untuk Allah, hanya kepada Allah, tidak mungkin kepada selain Allah. Kami tidak minta kamu memberikan sembahan kambing, sapi yang besar-besar, yang mahal-mahal. Berilah sembahan hanya walaupun dengan seekor lalat. Walaupun seekor lalat. Karena sembahan hanya milik Allah. Hanya kepada Allah. Kita tahu aturan yang berlaku di situ. Siapapun yang sudah sampai di perbatasan mau masuk, diminta memberikan sembahan, tidak memberi, hukumannya mati. Sampai dia harus, kata dia, kalau kamu tidak berikan sembahan karena kamu sudah berada di sini, berarti konsekuensinya kamu harus mati. Walaupun harus mati, saya siap. Lalu apa? Akhirnya orang yang memberikan sembahan lalat masuk neraka, dan orang yang tidak memberikan sembahan kepada lalat masuk surga. Hanya karena lalat ada orang masuk neraka, ada masuk surga. Apa artinya para jemaah? Artinya bukan masalah alatnya. Masalahnya ketika dia memberikan sembahan itu ada pengagungan. Di mana tidaklah dia memberikan sembahan kecuali dalam bentuk apa? Pengagungan kepada dewa atau siapapun yang diagungkan oleh Allah, sehingga harus menghinakan diri dengan memberikan sembahan. Tidak mungkin ada sembahan kalau tidak ada pengagungan. Bagaimana orang-orang Jawa sana begitu mengagungkan Nyi Roro Kidul, sampai akhirnya mereka harus berikan sembahan. Bahkan mereka antipati untuk ketika di pantai Laut Selatan itu memakai baju baju merah, hijau, kuning, putih. Seperti itu bentuk panggilan. Dihinakan betul. Sampai dia takut untuk mengenakan warna tertentu. Ya. Jadi kita hanya mengagungkan Allah. Itulah tasbih. Kemudian apa lagi? Kemudian kita tidak melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan rububiyahnya Allah. Rububiyah Allah Azza wa Jalla adalah ilmu gaib, di mana kita seorang yang bertasbih tidak boleh percaya ramalan. Tidak boleh. Tidak boleh ada seorang pun yang meyakini atau sekedar tahu sekalipun, tidak boleh bahwa ada selain Allah yang tahu nasib manusia, tahu rezekinya,
Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu nasib manusia kecuali Allah. Berarti seorang yang bertasbih tidak percaya ramalan. Barang siapa yang bertanya, apalagi mempercayai ucapan peramal, berarti dia telah melecehkan Allah. Tasbih itu bukan cuma subhanallah, bukan, tapi dengan perbuatan dan hati. Ya, di mana dia tidak melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan rububiyahnya Allah. Hanya Allah yang mengetahui. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ajal manusia. Jadi tidak boleh ada keyakinan mengatakan, Ustaz, saya mau nanya, katanya kalau orang udah mau mati, ini dia tahu 3 hari sebelum itu merasa kayaknya saya mau mati. Lah, tidak ada yang tahu. Jangankan kita, Nabi saja tidak tahu. Jangankan Nabi, malaikat saja tidak tahu. Malaikat mau tidak tahu ajalnya manusia. Malaikat mau punya tahu ketika Allah perintahkan, ya malakal maut, telah tiba ajal dia, cabut sekarang. Setelah Allah perintah baru dia tahu. Jadi gak betul kalau orang mengatakan, benar gak sih kalau orang mau mati berapa hari sebelumnya tuh kayak, aduh saya kayaknya udah dekat mau kematian nih. Ngomongnya udah ngawur, udah saya mau mati aja. Mah kamu kawin lagi aja gak apa-apa. Ya, atau beri pesan wasiat, saya rela kok, saya rela, atau ini nanti tolong ini. Kalau bahasanya bahasa yang hanya merasa, firasat boleh. Tapi kalau kayaknya saya mau mati sekian hari lagi, dokter pun tidak boleh mengatakan, tidak boleh. Ini namanya bertentangan dengan rububiyahnya Allah. Bapak, saya mohon maaf dengan berat hati dari ilmu saya. Ya, dari hasil diagnosis saya, Bapak kayaknya mengidap penyakit itu akan membuat Bapak meninggal mungkin seminggu lagi. Ya, atau pasti tidak akan lebih dari setengah tahun. Ini namanya bertolak belakang dengan tasbih kepada Allah. Lihat makna tasbih luar biasa luas. Kemudian apa lagi? Di mana tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Artinya hanya Allah yang berhak sombong. Berarti kalau kita bertasbih, kita tidak boleh sombong. Batasi makna sombong sebagaimana yang Rasul katakan, menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasul dan sahabat, dan apa? Merendahkan orang lain. Udah gitu aja. Jadi kalau kita tidak mau menerima apa yang datang ya dari Nabi dan sahabat daripada agama ini, daripada pemahaman dan amalan, berarti dia sombong, berarti dia tidak bertasbih. Saya bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini bertasbih atau sebetulnya tidak bertasbih? Tidak, karena bertasbih itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Jadi tasbih itu artinya tidak sombong, karena hanya Allah yang berhak sombong. Dan Nabi menjelaskan as-sambu al-kibru batul haq wa ghamdun nas, yaitu mau menerima kebenaran, mau menerima agama yang sesuai dengan petunjuk Rasul dan sahabat, mau menerima. Itu namanya tasbih. Kemudian selalu menganggap orang lain lebih baik darinya. Setiap dia ya melihat, bertemu dengan siapapun, selalu dia meyakini orang lain lebih baik darinya. Itu namanya tawadhu. Jadi orang yang bertasbih adalah orang yang tawadhu. Tolong dipahami ini, dicatat, dipahami, diaplikasikan. Tasbih itu banyak orang yang tidak tahu apa itu tasbih. Ya, baik. Kemudian apa lagi tasbih kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Di mana kita harus membersihkan hati kita dari penyakit syahwat dan syubhat. Karena orang yang bertasbih tetapi hatinya masih terkena penyakit syubhat. Syubhat
dia masih meyakini akidah Maturidiyah, akidah Asy'ariyah, akidah Syiah. La abadan, orang Syiah tidak bertasbih kepada Allah. Orang-orang Mu'tazilah, Khawarij, ya, tidak bertasbih kepada Allah. Orang yang bertasbih kepada Allah hanyalah orang-orang yang membersihkan hatinya dari syubhat, lalu masukkan ke dalam hatinya akidah yang murni, yang sesuai dengan akidah Rasulullah SAW. Makanya tadi saya sampaikan, seorang bertasbih itu yang berakidah dengan benar. Dengan akidah dia buang, dia hilangkan di hatinya syubhat. Tanpa akidah tidak mungkin kita bisa membuang syubhat dari hati kita. Tidak mungkin. Ya, banyak dalam hal apa syubhat? Tergantung dalam masalah rubiah, syubhat. Orang mengatakan, apa salahnya orang cuma nanya kok, nanya beramal, apa salahnya? Berobat ke dukun, ke orang pintar, apa salahnya? Di mana salahnya? Apa salahnya kalau saya berziarah ke makam aulia lalu meminta berdoa di sana? Apa salahnya? Wallahi syubhat begitu banyak. Selama subhat-subhat yang sifatnya syirkiyat, subhat-subhat, ya, subhat-subhat yang bersifat bid'ah, itu tidak kita hilangkan dengan akidah yang sahih. Makanya para jemaah, kalau kita ingin bertasbih kepada Allah, tanamkan di hati kita akidah yang sesuai dengan akidah Rasul. Makanya orang yang paling bertasbih kepada Allah adalah sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah, kenapa mereka adalah orang yang paling bertasbih? Karena mereka memiliki akidah yang benar. Kemudian membersihkan hati dari syahwat, dari penyakit syahwat. Dengan apa? Dengan tidak mencintai siapapun kecuali karena Allah. Bersihkan hati. Jangan mencintai orang tua kecuali karena Allah. Jangan mencintai istri kecuali karena Allah, sehingga tidak melalaikan kewajiban. Cinta karena Allah itu tidak membuat kita lalai dengan kecintaan kita. Cinta kepada Allah karena Allah itu tidak akan pernah membuat kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dan menjaga rasa cinta kita kepadanya. Jadi para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin bertasbih kepada Allah, bersihkan hati dari penyakit syahwat. Dengan cara apa? Dengan cara mencintai siapapun karena Allah. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Imran, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fidda wal khaylil musawwamati wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Telah ditanamkan di hati manusia cinta kepada perempuan. Bagi siapa? Laki-laki. Oleh karenanya kita laki-laki jangan terlalu mencintai perempuan kecuali karena Allah. Cintai istri karena Allah. Karena Allah. Ya betul, kita punya syahwat, kita punya kebutuhan biologis, tapi cintailah istri kita bukan karena kecantikan kita, bukan karena kecantikannya, bukan karena kemampuannya, kelebihannya, tapi karena Allah. Itu cara kita untuk bertasbih kepada Allah. Anak bagi perempuan, hatinya itu lebih cinta anak. Fitnah terbesar bagi perempuan itu anak. Makanya kata Rasulullah SAW, anak itu majbanatun mabkhalah, bikin orang tua semakin takut dan semakin pelit. Oleh karenanya, bagi wanita dan juga termasuk kita, seorang ayah, jangan mencintai anak kecuali karena Allah. Karena Allah, itu cara kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian Allah katakan lahul mulku, dan baginya kerajaan. Artinya Allah yang ngatur semua apa yang ada di alam ini. Alam semesta ini Allah yang ngatur. Al-mutasarrifu fiha. Kalau Allah yang ngatur, yang maha sempurna, berarti aturannya sempurna. Konsekuensinya kalau kita meyakini Allah yang ngatur kita, berarti kita, Allah yang ngatur kita, yang maha sempurna, harusnya kita mengikuti aturan Allah. Dari ayat ini kita ambil pelajaran. Kalau yang ngatur kita Allah, ngatur hidup kita. Karena manusia tanpa aturan akan hidup
menjadi kehidupan yang berantakan, kehidupan yang kacau. Segala sesuatu harus ada aturan. Harus ada aturan untuk membuat hidup kita semakin terarah, semakin baik. Dan alhamdulillah yang mengatur hidup kita Allah. Karena hidup kita adalah untuk beribadah. Berarti supaya hidup kita bernuansa ibadah, ikuti aturan Allah. Jangan mengikuti aturan yang lain. Pasti akan terjadi kekacauan di sana. Semua ibadah akan menjadi kacau selama aturan yang kita ikuti bukan aturan Allah. Pasti. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Jika seandainya Al-Qur'an itu datang dari Allah, maka antara satu ayat dan ayat yang lain akan saling bertentangan, dan itu bisa kita praktikkan di hal yang lain. Kalau seandainya aturan dibebaskan oleh Allah kepada manusia, artinya manusia diberikan kesempatan membuat aturan, maka akan banyak sekali aturan yang bertentangan antara satu dengan yang lain, sehingga harus direvisi terus terjadi. Makanya alhamdulillah Allah memerintahkan kita untuk mengikuti aturan Allah yang tidak perlu direvisi, yang berlaku sampai kiamat, yang aturan itu bersifat memberi maslahat bagi kita manusia. Aturan, kita harus ikuti aturan Allah. Yang kedua, ya, lahul, baginya aturan, Allah yang mengatur. Kita harus selalu berbaik sangka, Pak, Ibu. Yang ngatur hidup kita Allah, pasrah saja. Kewajiban kita ikhtiar. Ikhtiar dengan ikhlas, ikhtiar dengan ikhtiar yang benar, sesuai dengan tuntunan. Udah, itulah kewajiban kita. Selebihnya pasrah kepada Allah. Yakin apapun hasilnya pasti yang terbaik. Kenapa? Yang ngatur hidup kita Allah, Pak. Yang ngatur hidup kita Allah. Lahul mulk, baginya kekuasaan, baginya kerajaan. Allah yang mengatur alam semesta ini. Wallahi ya ayyuhal ikhwah, yang mengatur hidup kita Allah. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus khawatir? Kenapa harus kita berpikir yang macam-macam? Walaupun kita akan dikatakan akan kehilangan ini, akan kehilangan itu, akan mengalami apapun. Ingat, semua itu sudah diatur oleh Allah. Allah yang maha sempurna, Allah yang maha penyayang. Berarti apapun hasilnya, itulah adalah hasil rahmat Allah. Nikmat rasanya, hati kita damai, hati kita, sudahlah ya apa-apa, sudah ya, kalau bukan rezekimu, berarti ya, kalau enggak saya nggak dapat, kalau saya nggak dapat berarti bukan rezeki saya. Kalau dapat, pasti itu nggak kemana. Itu rezeki tidak akan pernah hilang dari saya. Karena yang ngatur hidup saya Allah. Udah, tenang aja. Wallahi orang yang paling tenang, orang yang menghayati dan meyakini bahwa yang mengatur hidup kita Allah. Kenapa kita banyak stres mikirin, nanti anak saya gimana ya? Nanti saya gimana kalau sudah tua? Kalau saya udah nggak kerja, pensiun ngapain? Kalau begini, bahkan yang nggak perlu dipikirin. Baju, ya, baju, mikirin baju, mikirin rumah, mikirin yang nggak perlu dipikirkan, yang merusak ibadah dipikirin. Kenapa orang banyak pikiran? Karena kurang bertasbih kepada Allah. Kenapa orang banyak pikiran? Karena kurang menghayati dan meyakini Allah yang mengatur hidupnya. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahul hamdu, baginya pujian. Bagaimana cara kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala? Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama yang harus kita lakukan dalam rangka memuji Allah Jalla Jalaluh, ya, kita harus selalu memuji Allah dalam keadaan apapun. Tidak ada alasan bagi kita untuk mencela Allah, untuk menghina Allah. Lisan kita harus selalu memuji Allah, karena Allah maha sempurna. Allah Al-Hamid, yang maha terpuji. Ketika Allah maha terpuji, berarti tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Allah. Dan itu dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan senang beliau mengucapkan alhamdulillah alladzi tatimmu bihi ni'matus shalihat. Ketika dalam keadaan susah beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Yang pertama, lisan kita harus selalu memuji Allah.
Itulah aplikasi kita terhadap Al-Hamid, nama Allah yang maha terpuji. Begitulah cara kita memuji Allah. Harus selalu memuji Allah, bertahmid dalam keadaan apapun. Yang kedua, ya, harus selalu berbaik sangka kepada Allah dengan hati. Tidak boleh ada positif negatif thinking, tidak boleh ada suudzon. Hati harus terjaga. Oh, mungkin ada hikmahnya, mungkin ada maslahatnya, ada rahasia Allah. Udahlah, ya Allah, beri saya kekuatan sabar. Mungkin saya yakin ini Allah yang menghapus dosa saya. Selalu berbaik sangka. Jadi orang yang memuji Allah, hatinya dijaga untuk selalu berbaik sangka, lisannya dijaga untuk selalu bertahmid kepada Allah. Kemudian tubuhnya dijaga untuk tetap mengamalkan tuntunan Nabi, menjaga dirinya dari maksiat. Itulah tasbih. Karena orang yang bermaksiat kepada Allah, dia sedang menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga dirinya untuk tetap taat kepada Allah. Kemudian apa lagi? Aplikasi kita, kita atau konsekuensi kita sebagai hamba yang selalu memuji Allah, di mana kita disuruh untuk selalu berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kita disuruh untuk berakhlak yang mulia. Ada 3 pilar akhlak mulia. Yang pertama, selalu bermanfaat bagi orang lain. Selalu bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, tidak menyakiti orang lain dengan lisan maupun dengan tangan. Yang ketiga, murah senyum. Inilah 3 usul akhlak, 3 asal usul akhlak yang mulia. Bermanfaat bagi orang lain, tidak menyakiti mereka, dan murah senyum. Itu pernyataan Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah. Ditambah imamat 1, yaitu tidak menyimpan dendam dan kebencian terhadap siapapun, di mana selalu memaafkan kesalahan orang lain. Itulah akhlak yang baik. Ya, tidak mudah marah dan tidak pernah menyimpan, serta cepat memaafkan kesalahan orang lain. Bermanfaat, tidak pernah menyakiti, murah senyum, ya, kemudian selalu memaafkan kesalahan orang lain. Itulah orang yang berakhlak. Akhlak terpuji. Baik. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu sangat mampu Allah lakukan. Artinya apa? Artinya Allah mengatur alam ini tanpa kewalahan, tanpa ada sedikit pun kewalahan, kelemahan, rasa capek, tidak. Allah maha mampu. Lahul hamd. Kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena pujian makhluknya. Tidak dipuji pun Allah tetap sempurna. Seandainya seluruh maksiat, seluruh makhluk bermaksiat, tidak mengurangi kerajaan Allah. Seandainya seluruh makhluk taat kepada Allah, tidak menambah kerajaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di ayat yang kedua, Allah katakan, huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Dan dialah yang telah menciptakan kalian. Di antara kalian ada yang kafir, dan di antara kalian ada yang mukmin. Dan Allah mengetahui segala apa yang kalian amalkan. Nah, ayat yang kedua ini, para jemaah, memberi pelajaran penting juga kepada kita tentang masalah takdir. Takdir, pahamilah takdir. Takdir harus dipahami dengan benar. Karena salah paham maka akan berakibat fatal, terutama terhadap amal kita. Ya, terhadap amal kita. Tadi orang yang tidak memahami takdir dengan benar, bawaannya selalu berburuk sangka kepada Allah. Orang yang tidak memahami takdir dengan benar, dia akan menisbatkan keburukan kepada Allah. Ya, menisbatkan keburukan kepada Allah. Ya udah, saya kafir ya karena takdir Allah. Saya begini takdir. Dia mengatakan saya begini takdir.
Bahaya ini. Harus dijelaskan dan kita harus paham dan bisa memahami orang lain tentang masalah takdir. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Syifaul Alil mengobati orang yang sakit hatinya karena terkena syubhat takdir, ya. Beliau mengatakan takdir itu intinya, kata beliau, adalah ilmunya Allah, rahmatnya, hikmahnya, keadilannya, dan kelembutannya. Ilmunya, rahmatnya, hikmahnya, keadilannya, dan kelembutannya. Itu. Ini pertama. Perhatikan, takdir itu 5. Intinya apa? Rahmat Allah. Jadi kita ini ditakdirkan mukmin kenapa? Karena rahmat Allah. Ya. Hikmahnya apa? Rahmat ilmunya, rahmatnya, hikmahnya, keadilannya, kelembutannya. Yang kedua, takdir. Tidak ada satupun keburukan yang murni yang merupakan apa? Takdir Allah, yang berarti apa? Kehendak dan rahmat Allah. Saya ulangi. Tidak ada satupun keburukan yang murni yang merupakan keinginan, kehendak, dan rahmat Allah. Apa maknanya? Artinya Allah tidak pernah menginginkan hambanya kafir. Tidak pernah Allah menginginkan hambanya itu zalim, hambanya menjadi orang munafik, menjadi pelaku maksiat. Jadi semua keburukan yang murni seperti kufuran, kemaksiatan, kesesatan, itu bukan kehendak Allah apabila dilakukan oleh manusia. Itu bukan keinginan Allah yang mengandung cinta. Allah Jalla wa'ala menciptakan kufur ujian. Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan maksiat ujian. Tapi ketika orang sudah melakukan maksiat, kehendak Allah atau bukan? Kehendak Allah bukan? Hah? Iya, berkehendak. Tapi kalau dikatakan kehendak di sini kesannya apa? Allah menyetujui. Bahaya nih. Paham? Paham atau dia? Makanya kata kehendak tolong dipilah-pilih, jangan gunakan kata kehendak walaupun pada akhirnya Allah kehendaki. Kenapa dikatakan kehendak? Allah berkehendak. Karena bagaimanapun kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Tetapi yang dimaksud dengan kehendak di sini, kalau manusia memilih kekufuran, artinya Allah tahu. Jadi Allah tahu, ya sudah, Allah takdirkan. Kehendak ini ya sudah, berarti dicatat di Lauhul Mahfuz. Berarti para jamaah, semua keburukan yang murni seperti kekufuran, bid'ah, maksiat, kesesatan, itu dipilih dan dilakukan oleh manusia karena apa? Pilihan mereka sendiri. Dan Allah hanya tahu. Dan inilah yang disebut dengan kehendak Allah. Ya, paham ya? Jadi ini disebut kehendak Allah. Orang kafir kehendak Allah, ya, karena Allah tahu bahwa dia akan milih kufur. Karena kehendak itu ada yang artinya Allah tahu, ada yang artinya Allah dukung. Kalau kehendak pada kebaikan, iya, Allah menginginkan dan mencintai. Makanya pada diri seorang yang sholat ada takdir, ada kehendak Allah. Allah berkehendak dan Allah mencintai. Pada diri orang yang bermaksiat ada takdir, betul gak? Takdirnya apa? Di mana Allah mengetahui dan berkehendak. Tapi apa? Tetap ada hidayah. Tetap apa? Ada dakwah yang sampai kepada dia. Tapi dia menolak.
Jadi dalam hadis Rasulullah SAW, kita tidak boleh menisbatkan keburukan murni kepada Allah. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang sahih, beliau SAW bersabda, al-khairu, ya, beliau SAW bersabda, wa laysa syarru ilaik, al-khairu kulluhu biyadik, wa syarru laysa ilaik. Bahwa semua kebaikan berada di kedua tanganmu dan semua keburukan bukan darimu, dan tidak boleh disebabkan kepada Allah. Berarti kita permudah saja supaya kita lebih paham. Takdir itu ada 4 macam. Perhatikan. Dilihat dari mana pembagian 4 macam ini? Dilihat dari buruk dan baiknya takdir. Ketahuilah para jamaah, pembagian takdir menjadi baik dan buruk itu menurut manusia. Karena bagi Allah semua takdir baik. Tapi kita jelaskan saja. Takdir dilihat dari si baik dan buruk ada 4. Pertama, baik, takdir baik murni. Baik murni artinya tidak ada mudaratnya. Murni dia baik, yaitu iman, hidayah. Hidayah itu takdir baik murni. Kalau orang mendapatkan hidayah, dia mendapatkan takdir yang baik, tidak ada mudaratnya, baik murni. Yang kedua, takdir baik relatif. Seperti Allah memberikan keturunan, Allah memberikan harta yang berlimpah, Allah berikan kesehatan, itu takdir baik. Tapi relatif, artinya apa? Kesehatan bukan bukti cinta Allah. Harta banyak juga bukan berarti Allah cinta kepada kita, kan gitu. Allah memberikan kita keturunan bukan berarti Allah sayang kepada, relatif. Kapan harta menjadi bukti cinta Allah? Kapan? Ketika kita bisa menggunakan harta untuk beribadah. Anak kapan menjadi bukti cinta Allah? Ketika kita berhasil mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Jadi namanya relatif. Yang ketiga, takdir buruk yang murni, seperti kekufuran, kesesatan, kemaksiatan. Ini buruk murni, ya. Dan ingat, tidak ada satupun orang ditakdirkan langsung kafir, nggak ada. Makanya orang lahir dalam keadaan apa? Fitrah. Kapan orang kafir jadi kafir? Setelah balik. Betul tidak? Berarti setelah balik dia punya kemampuan dong untuk milih. Punya otak, punya mata, punya telinga untuk mencari hidayah. Kalau seandainya seorang anak Yahudi mati, masuk surga atau tidak? Insya Allah. Kalau seandainya anak orang Nasrani meninggal, belum balik, meninggal dunia, mati, masuk surga atau tidak? Masuk. Kenapa? Masih di atas, walaupun orang tuanya Kak, karena masih fitrah. Tapi yang dianggap oleh Allah Jalla fi'ula, yang sudah balik, dia punya kemampuan untuk memilih. Tapi dia milih apa? Milih kufur. Ayah saya, ibu saya agamanya ini, ya sudah saya ikut. Lah, kemana akalmu? Kemana penglihatanmu melihat? Ada orang ngaji, ada orang menyampaikan dakwah, melihat, mendengar. Dan ingat ayyuhal ikhwah, ini pintu hidayah. Makanya 3 hal ini, mata, kuping, telinga, pendengaran, penglihatan dan hati ditanya oleh Allah. Dalam surah Isra Allah katakan, inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan ditanya oleh Allah, karena 3 ini pintu hidayah. Jadi orang memilih kufur yang murni, takdir buruk murni, itu pilihan dia. Dan Allah tahu iblis itu akan menjadi kafir, tahu nggak Allah? Tahu sejak 50.000 tahun terciptanya langit dan bumi. Yang milih kufur iblis atau Allah yang menakdirkan dia kufur? Iblis. Allah yang menyororkan dia, memuliakan dia di surga, menyamakan derajatnya dengan malaikat. Tapi pada akhirnya dia tidak mau sujud, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Yang membuatnya menjadi kafir, yang membuatnya dilaknat, yang membuatnya diusir dari surga siapa? Diri dia sendiri, betul tidak? Baik.
Kemudian yang keempat, takdir baik yang takdir buruk relatif, kemiskinan, penyakit. Kalau orang sakit, apa berarti Allah nggak sayang sama dia? Belum tentu. Oh, Allah nggak sayang, sakit-sakitan saya. Allah nggak sayang. Kenapa kok nggak sayang? Habis hidup saya susah terus. Lu berarti orang yang hidupnya senang, Allah senang dong sama dia. Allah sayang dong. Susah dan mudahnya ekonomi kita itu bukan tanda dan bukti Allah sayang kepada kita. Kapan penyakit itu menjadi bukti kasih sayang Allah? Ketika kita hadapi penyakit dengan sabar. Kapan kemiskinan itu menjadi bukti rahmat Allah? Ketika kita hadapi kemiskinan dengan iman dan sabar, apalagi ridho luar biasa. Ya, baik. Itu yang perlu kita sampaikan yang pertama. Kemudian masalah tentang kata Allah, di antara kan ada yang kafir, ada yang mukmin. Kita bahas tentang hidayah. Para jemaah, begitu sayangnya Allah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Orang yang berpikir macam-macam sama Allah berarti dia tidak kenal Allah Ar-Rahman. Dari dulu Allah Ar-Rahman. Qulillahu Ar-Rahman Ar-Rahman. Kok bisa berpikir macam-macam sama Allah? Begitu sayangnya Allah kepada makhluk, sehingga Allah menyodorkan hidayah kepada seluruh makhluk. Tidak ada seorang pun kecuali telah Allah sodorkan hidayah. Ya, kecuali Allah sodorkan hidayah. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surah As-Sajdah ayat 13. Walau syi'na la'atayna kullu nafsin hudaha. Jika kami berhendak, kami akan berikan hidayah kepada setiap manusia. Allah sodorkan hidayah. Allah beri hidayah. Tapi dengan karena ini adalah alam ujian, ya Allah hadirkan. Jadi gini, ini kita bayangin Bapak Ibu sekalian, ini hidayah, ini kesesatan. Hidayah Allah deketin, Allah sodorkan. Buktinya apa? Dari dalam yang ada yang sejalan dengan hidayah atau yang sejalan dengan kesesatan? Dari dalam kita, jiwa kita kalau terlahir dalam keadaan apa? Fitrah. Fitrah itu berarti cenderung dan cocok dengan apa? Hidayah. Makanya kata Rasulullah SAW, lalu orang tuanya lah yang membuatnya Yahudi. Berarti kesesatan itu datang dari luar. Yang dari dalam apa? Tauhid, hidayah. Ya, lihat putih hidayah. Kemudian ini kesesatan. Allah bilang, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Kami sodorkan hidayah. Udah tinggal terusin aja. Ini di dalam sudah ada hidayah. Tinggal terusin dengan belajar, beramal, belajar, beramal, sudah. Semakin sempurna hidayah. Terus berdoa, ya, ihdinas siratal mustaqim, Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina, Allahumma hdina fiman hadait. Doa minta hidayah, udah belajar, menuntut ilmu agama, beramal, doa. Itu cara menyempurnakan hidayah. Jelas ya? Nah, kemudian kesesatan ini hanya ada di sekeliling kita. Tapi tidak ada Allah sadar karena di dalam enggak ada pendukungnya, enggak ada tempat. Kecuali karena kita berbuat dosa. Dosa itu menghilangkan apa? Cahaya hidayah. Jadi ada rongga. Sehingga masuklah kesesatan. Nah, kesesatan Allah ciptakan bukan untuk apa? Membuat manusia sesat, tapi ujian. Jadi orang ambil kan nih kesesatan? Allah tidak nih ambil kesesatan. Tidak, Allah ciptakan kesesatan untuk apa? Ujian. Allah ciptakan kufuran untuk ujian, ada hikmah. Kenapa ada kesesatan? Hikmahnya apa? Supaya orang menikmati nikmat tidak. Kalau tidak ada kesesatan, orang bisa merasakan nikmat hidayah tidak? Allah ciptakan maksiat, ada hikmah. Kalau seandainya nggak ada maksiat, seorang bisa merasakan nikmatnya taat atau tidak? Tidak, hikmah. Tapi Allah tidak pernah di ayat, berbuat maksiatlah kamu, kufurlah kamu kepada Allah. Pernah ada? Tidak pernah. Tapi kalau ketaatan, kebaikan, Allah suruh nggak kita? Jelas sekali. Jadi Allah sodorkan hidayah, tapi Allah tidak sodorkan kesesatan. Kesesatan itu kita yang milih, kita masukin ke jiwa kita. Makanya perjemahan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menyodorkan seluruh makhluk hidayah. Baik, perhatikan sebab-sebab hidayah. Apa saja sebab-sebab hidayah? Pertama, sebab hidayah adalah ilmu. Kita harus belajar. Kalau kita ingin selalu diberikan hidayah, disempurnakan hidayah kita oleh Allah, kita harus menuntut ilmu agama, belajar, memahami ilmu agama yang sesuai dengan
yang bersumber Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat. Karena itulah sebab hidayah pertama. Kita harus menuntut ilmu agama yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman sahabat. Dalilnya surat Ar-Ra'd ayat 27. Wa yahdi ilaihi man wa yahdi, Allah katakan surat An-Nur ayat 40. Wa man lam yaj'alillahu nura fama lahu min nur. Orang yang tidak ada di hatinya cahaya ilmu, maka tidak Allah beri cahaya hidayah. Kemudian yang kedua, sebab hidayah, banyak bertaubat pada Allah. Setiap kita berbuat dosa besar, segera bertaubat. Karena orang yang mendapatkan hidayah bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, tapi orang yang akan mendapatkan hidayah adalah orang yang setiap kali berbuat dosa segera bertaubat pada Allah. Dalilnya surat Ar-Ra'd ayat 27. Surat Ar-Ra'd ayat 27. Sebab yang ketiga, Ar-Ra'd ayat 27, Bu, yaitu selalu bertobat pada Allah. Banyak bertobat pada Allah. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang ketiga, selalu mengamalkan ilmu yang diketahui. Selalu mengamalkan ilmu agama yang diketahui. Setiap ada ilmu yang kita dapat di kajian ini, diamali. Ada ilmu yang didapat dari kajian, dari mana, diamali. Jadi setiap kita mengamalkan ilmu yang kita ketahui, Allah akan berikan hidayah. Dalilnya surat Yunus ayat 9. Allah katakan, walladzina amanu wa 'amilus shalihat yahdihim rabbuhum. Orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, maka Rabb mereka akan senantiasa memberikan hidayah kepada mereka. Surat Yunus ayat 9. Yunus ayat 9. Yang keempat, sebab hidayah yang keempat, selalu berdoa, memohon hidayah kepada Allah. Di antara doa Nabi alaihissalam yang sahih, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kesucian diri, dan kecukupan. Kemudian yang kelima, sudah belum? Keempat, Bu, yang keempat sudah belum, Bu? Yang kelima, memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Jadi kalau kita keliru dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, akan semakin jauh dari hidayah. Walaupun dia gelarnya tinggi. Gak heran kan, makanya ada seorang profesor tapi omongannya jauh dari hidayah, ngelantur. Ya, kenapa? Karena Allah mensyaratkan hidayah itu ketika ada pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan Sunnah. Jadi sebab yang kelima, memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar, kemudian mengamalkannya. Memastikan benar dulu, pemahaman kita benar tidak, sesuai dengan pemahaman salaf. Kalau sudah benar baru diamali. Itu syarat hidayah dan sebabnya. Dalilnya surat Az-Zumar ayat 7. Az-Zumar ayat 7. Surat Az-Zumar ayat 7. Allah katakan, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Dan orang-orang yang mengikuti ucapan di sini adalah ucapan Allah dan Rasulnya, lalu mengikutinya dengan benar. Maksudnya apa? Memahaminya dengan benar. Mereka adalah orang-orang yang akan Allah beri hidayah, dan mereka adalah orang-orang yang berakal. Lihat,
penjelasan Ibnu Katsir apa? Yafhamunahuma fahman sahihan wa ya'maluna bima fi. Maknanya apa? Maknanya dari firman yastami'una al-qaula fayattabi'un ahsana, orang-orang yang mendengar ucapan Allah dan Rasulnya lalu memahaminya dengan benar. Kata Ibnu Katsir, yaitu memahaminya dengan benar lalu mengamalkannya. Keenam, sebab hidayah selalu cinta kepada Allah, menjaga hati agar tetap cinta kepada Allah. Menjaga hati untuk tetap cinta kepada Allah. Dia tidak beramal kecuali karena cinta kepada Allah. Dia tidak meninggalkan maksiat kecuali karena cinta kepada Allah. Dia meninggalkan yang Allah benci. Jadi itulah iman. Tidaklah dia mengamalkan amal apapun kecuali karena cinta kepada Allah. Sampai kecil apapun, menyingkirkan sesuatu dari tengah jalan, pinggir jalan karena cinta kepada Allah. Dia menikah karena cinta kepada Allah. Allah yang menyuruh dia menikah. Dia punya keturunan, dia pengen punya anak karena Allah yang menyuruh dia cinta. Segala apa yang Allah perintahkan dia lakukan dengan penuh cinta. Segala larangan Allah dia tinggalkan karena dia ingin menghindari segala yang Allah benci. Jadi orang yang Allah beri hidayah, yang selalu menjaga hati untuk tetap cinta kepada Allah. Lihat surah Al-Imran ayat 101. Allah katakan, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang menjaga hatinya untuk tetap cinta kepada Allah, maka akan diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Menjaga hatinya, jangan berikan hati kita kepada makhluk. Jaga hati kita dan berikan hati kita hanya kepada Allah. Makanya, mau tahu tidak hati kita sudah kita berikan kepada selain Allah atau tidak? Mau tahu atau tidak? Mau tahu nggak? Tahu. Kita semua rata-rata sudah memberikan hati kita kepada makhluk. Apa buktinya? Coba lihat sholat kita. Khusyuk atau mikirin yang lain? Nah, itulah bukti bahwa hati ini sudah diberikan kepada. Tergantung diberikannya setengah, seperempat, atau semuanya. Kalau terlalu sampai kita sholat aja sedikit pun gak ada khusyuk, berarti hati kita sudah kita berikan kepada dunia. Tapi kalau masih ada khusyuk tapi masih mikirin yang lain-lain, ada, tergantung persentasenya berapa. Itu makanya sholat itu menentukan baik buruknya amal yang lain. Sholat yang seperti apa yang menentukan baiknya amalan kita yang lain? Sholat yang penuh dengan rasa cinta dan penghayatan. Makanya khusyuk. Khusyuk itu apa sih? Menikmati, Pak, Ibu. Khusyuk itu menikmati. Kalau orang nggak menikmati, nggak khusyuk. Coba misalnya orang lagi goreng, khusyuk dia karena oh, mie dipanggil, nggak dengar dia. Kan menikmati masak jengkol. Khusyuk dia. Khusyuk itu menikmati, betul tidak? Kalau orang melakukan sesuatu dan dia menikmati, itu khusyuk. Salat juga begitu. Makanya Nabi alaihi wasallam mengatakan tentang khusyuk salat, wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Dan yang sangat aku nikmati adalah salat. Jadi orang itu khusyuk ketika dia menikmati salat. Makanya Nabi alaihi salam menyuruh kita sebelum masuk salat, sembelih itu dunia, sembelih. Buang jauh-jauh dunia. Sholli sholatan muwadda. Salatlah kamu seolah-olah itu salatmu yang terakhir. Udah. Kalau orang dikatakan oleh malaikat maut, Bapak nanti habis pulang ini Bapak mati, kira-kira kita khusyuk nggak mengajinya? Karena kita sembelih dunia kita udah. Karena kita tahu akan meninggal dunia, udah nggak pikiran, udah nggak ada nikmatnya dunia sudah. Nah itu. Jadi orang khusyuk itu karena menikmati. Kapan dia menikmati? Kapan? Seseorang menikmati sesuatu karena mencintai. Bisa dipahami, Pak? Kalau kita tidak mencintai, bisa nggak menikmati? Kalau ibu-ibu suka pete, makan, lebih nikmat dari hamburger, lebih nikmat dari daging ayam, udah pete deh, nasi sama pete. Tapi sebelahnya, naudzubillah. Kenapa ini
menikmati, tapi yang sebelah tersiksa karena dia tidak suka yang ini. Ya, menikmati kenikmatan. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, al-ladzatu tatba'ul mahabbah. Cinta itu atau kelezatan itu lahir dari cinta. Kalau kita ingin menikmati sholat, cintailah Allah. Makanya Nabi alaihissalam lebih menikmati sholat ketimbang kebersamaannya bersama istri dan keluarganya. Kenapa Nabi SAW lebih menikmati sholat? Karena beliau lebih cinta Allah. Tabaraka wa ta'ala. Sekarang saya tanya, jujur Bapak Ibu sekalian, jujur ya. Kalau lagi sholat, dinikmati atau tidak? Belum. Pantesan hidayahnya sedikit demi sedikit, karena lebih cinta atau sudah berikan hatinya kepada selain Allah. Lihat kata Allah di sini surah Al-Imran ayat 101, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila shiratim mustaqim." Barang siapa memberikan hatinya hanya kepada Allah, Allah beri hidayah. Ya, baik. Sebab hidayah yang berikutnya, yang ke-7, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Lihat surah Al-Ankabut ayat 69. Bersungguh-sungguh di jalan Allah. Bersungguh-sungguh di jalan Allah. Apa maknanya? 4 maknanya kata ulama. Pertama, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu dan kebodohan yang ada pada diri kita. Bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu dan kebodohan yang ada pada diri kita. Yang kedua, bersungguh-sungguh melawan syaitan dengan 2 cara. Ya, dengan apa? 2 cara. Dengan membencinya serta tidak menyerupainya. Artinya kita tidak menyerupai amalan syaitan. Ya, karena maksiat itu adalah amalan syaitan. Jadi kita tidak bermaksiat, menyerupai. Contoh, Rasulullah SAW mengatakan, janganlah kamu makan dengan tangan kiri karena syaitan makan dengan tangan kiri. Ini contoh. Seorang yang tidak malu ketika dia berhubungan dipertontonkan kepada orang lain, karena kata Nabi SAW, dia adalah syaitan yang sedang berhubungan dengan pasangannya. Jadi makanya kita tidak boleh menceritakan tentang urusan ranjang kepada orang lain. Semua itu adalah hal-hal yang menyerupai perbuatan syaitan. Yang kedua, bersungguh-sungguh melawan syaitan adalah dengan apa? Dengan mengetahui tipu dayanya. Jangan kita diam, kita harus tahu. Ini tipuan syaitan yang mana lagi? Tipuan syaitan kita harus tahu. Tipu daya syaitan. Makanya para ulama mengarang buku-buku tentang tipu daya syaitan. Seperti Talbis Iblis karya Imam Ibnu Zawji Allah. Kemudian Ibnu Qayyim Ighathatul Lahfan min Masail Syaitan, menyelamatkan orang yang butuh pertolongan dari jebakan-jebakan dan perangkap-perangkap syaitan. Kemudian yang ketiga, bersungguh-sungguh melawan orang munafik. Bersungguh-sungguh melawan orang munafik. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya melawan orang munafik? Padahal apa? Padahal orang munafik tidak tahu kan urusan hati kan? Kita tidak dengan fisik, yaitu dengan memantapkan iman kita. Karena kita bisa melawan orang munafik dengan memantapkan iman dan agama kita. Memantapkan iman dan agama kita. Kemudian bersungguh-sungguh yang keempat, melawan orang-orang kafir dengan membenci mereka serta tidak menyerupai mereka. Dengan membenci mereka serta tidak menyerupai mereka, dan memerangi mereka dengan senjata jika diperlukan. Dan memerangi mereka dengan senjata jika diperlukan. Lanjut. Sebab yang ke-8, menjaga sholat. Menjaga sholat fardu di masjid bagi laki-laki. Menjaga sholat fardu di masjid bagi laki-laki. Menjaga sholat fardu secara umum bagi laki dan perempuan.
Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Allah katakan hudalil muttaqin alladzina yu'minuna al-ghaib wa yuqimuna shalah. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa itu? Yang beriman kepada yang gaib dan selalu menegakkan salat. Kemudian yang ke-9, sebab hidayah, memiliki teman dan sahabat yang baik, sahabat yang soleh, lingkungan yang baik, dekat dengan orang-orang yang baik, yang soleh, ya, dekat dengan orang-orang yang soleh. Dalilnya surat Al-An'am ayat 71. Allah katakan lahu ashabu yad'unahu ilal huda. Kata Ibnu Katsir lahu ashabun thayyibun yad'unahu ilal hidayah. Dia memiliki teman-teman yang baik yang selalu mengajaknya kepada hidayah. Yang ke-10, jauh dari lingkungan yang buruk. Kita misalnya dulu masih ada gitu ya, kita pengen dapat hidayah tapi tinggal di sekitar Kalijodo, susah. Kita pengen hidup yang benar tapi tinggal di kampung narkoba, susah. Jauhi lingkungan yang buruk. Jauhi lingkungan yang buruk. Kalau kita ingin betul-betul diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, kita harus menjauh dari lingkungan yang buruk. Hadis tentang seorang yang Rasul ceritakan telah membunuh 99, lalu akhirnya membunuh satu orang digenapkan 100. Ya, orang yang sok tahu dibunuh menjadi genap 100. Ya, lalu akhirnya bertemu dengan seorang ulama, dan kepada ulama tersebut dia bertanya, apakah saya masih bisa bertaubat setelah saya membunuh 100 orang? Kata dia, jangankan 100, lebih dari itu Allah akan mengampuni dosamu, karena Allah Maha Pengampun. Lalu dia memberikan pesan ulama tersebut kepada orang yang bertaubat. Pesan saya adalah kamu harus pindah ke lingkungan yang baru. Tinggalkan lingkunganmu yang lama, yang buruk, ke lingkungan yang baru, yang baik. Akhirnya dia meninggalkan lingkungannya yang lama, yang buruk, kemudian dia berjalan dan berpindah ke lingkungan yang baik. Di tengah jalan meninggal. Rebutan malaikat yang membawa ruh baik dan ruh yang buruk berebutan. Kata malaikat yang membawa ruh baik, ini ruh saya, ruh ini jatah saya. Kata malaikat yang membawa ruh yang tidak baik, ruh yang kotor, ini jatah saya. Akhirnya ya ikhtasamu takhasamu, malaikat-malaikat ini berseteru, berkonflik. Lalu kata Allah, kenapa kalian berseteru? Ya Allah, ini jatah saya. Kata malaikat yang membawa ruh kebaikan. Kata malaikat yang baru yang tidak baik, yang kotor, ini jatah saya Allah. Kata Allah, coba kamu hitung jaraknya. Lebih dekat mana dia, ke kampung yang baru atau ke kampung yang lama? Diukur, ternyata lebih dekat ke kampung yang lama, ke kampung yang baru. Ke kampung yang baru atau lingkungan yang baru. Akhirnya dibawa oleh siapa? Makanya kalau kita mau pindah, hitung lingkungan yang lama, yang baru, jangan dekat-dekat gitu. Baik. Kemudian yang ke-11, banyak membaca Al-Quran dengan tadabbur. Kalau perlu menangis. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran wabku wa illam tabku fatabakau. Banyaklah baca Quran, menangislah. Kalau tidak bisa menangis, dipaksa-paksa, pura-pura nangis. Baca Quran nggak menangis. Makanya kita luar biasa ya, para ulama, para qari. Abu Bakar deh, subhanallah, setiap dibaca alhamdulillahirabbil alamin, nangis. Bisa nggak kita? Kita alhamdulillah sampai walau boleh masih mikirin duit. Subhanallah. Bedanya sahabat dengan kita itulah. Mungkin jenggot sama, tapi ketika baca Quran, Abu Bakar baru satu ayat netes. Kita nggak nangis-nangis. La haula wala billah. Dalilnya surat Yunus ayat 57. Allah katakan, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepadamu nasihat dari Rabbmu. Dialah adalah obat hati dan dialah adalah petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Surat Yunus ayat 57. Yang ke-12, sebab hidayah yang ke-12 adalah ridha kepada Allah.
Mungkin sabar wajib, ridha tidak wajib, sunnah. Tapi kalau kita bisa ridha, selalu ridha. Ridha kepada Allah, terutama ketika Allah menguji kita dengan musibah, lalu kita ridha, Allah akan berikan hidayah. Dalilnya surat At-Taghabun ayat 110. Di surat ini, surat At-Taghabun ayat 110. Okay. Kok 110 sih? Kalau diuji ayat berapa? Orang ayatnya sampai 12 kok ya? Sampai berapa? 18. 12. Halaman kali. Masa sih? 16 kali. Sampai 18. 110 ngawur. Maaf, berarti pikiran dunia banyak. Baik. Ayat 11 kok ada 0 ya sih, siapa yang namain 0 lagi? Ayat 11. Makanya saya curiga gitu. Hah? Ya, 0-nya digelindingin aja ya. Ayat 11. Apa kata Allah? Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Kata Alqamah, huwa ar-rajul tusibuhul musibah fa ya'lam anna min indillah fa yarda biha wa yusallim lillah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah memberikan hidayah ke hatinya. Maksudnya apa? Kata Alqamah, seorang ulama salaf, yaitu orang yang terkena musibah, tertimpa musibah, lalu dia ridha, lalu dia sadar ini musibah dari Allah, ujian dari Allah, lalu dia ridha dan menerima, pasrah. Itu berarti ridha kepada Allah sebab hidayah. Sebab terakhir, dan ini pembahasan kita yang terakhir, meyakini dan mengimani adanya hikmah pada setiap ciptaan dan syariat Allah. Selalu meyakini adanya hikmah pada setiap ciptaan dan syariat Allah. Selalu meyakini adanya hikmah. Apakah kita memahaminya, menangkapnya atau tidak, tapi tetap meyakini ada rahasia, ada hikmah di balik penciptaan Allah dan syariat Allah. Dalilnya surat Al-Lail ayat 5-7. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. 5-7. Itulah sebab hidayah dan sekaligus pembahasan kita dari surat At-Taghabun ayat 2. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi ayat yang berikutnya di pertemuan yang berikutnya di bulan yang akan datang. Allah taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik. Baru satu. Baik. Baru cuma satu pertanyaan saya tanya ya, saya jawab ya. Bolehkah shaf terputus karena terhalangi oleh tiang? Nah, kita tahu shaf yang menyambung itu akan membuat kita didoakan oleh malaikat. Orang yang menyambung shaf akan Allah curahkan rahmat kepada dia. Dan banyak lagi keutamaan merapatkan shaf. Oleh karenanya, apapun yang menghalangi jamaah sholat untuk merapatkan shaf dihindari dan dimakruhkan. Makanya shaf yang terputus oleh tiang hukumnya tidak haram. Jadi tidak ada pemahaman kalau terhalangi oleh tiang berarti tidak sah sholatnya, tetap sah. Dan juga bukan maksiat. Tetapi orang yang membuat shaf namun shafnya terhalang oleh tiang, tidak sempurna sholatnya. Kenapa? Karena dengan adanya tiang dia tidak bisa merapatkan shaf. Oleh karenanya shaf yang terhalang oleh tiang kata ulama hukumnya makruh. Wallahu a'lam. Dalilnya hadis Ibnu Mas'ud, di mana Rasul mengatakan nuhina an nusalliya bainas sawari, di mana kami dilarang oleh Rasul salat di antara dua tiang atau salat di antara tiang gitu. Saya mau tanya, jika dulu kita jarang sholat fardu, terus sekarang kita mengerti akan pentingnya sholat, apakah sholat fardu yang pernah tinggal atau dibayar? Tidak.
Kalau kita sudah meninggalkan sholat bertahun-tahun, lalu pada akhirnya kita bertaubat kepada Allah, maka kewajiban kita bukan membayar sholat, membayar utang sholat, cukup bertaubat dengan taubat nasuh. Karena kalau seandainya sholat harus dibayar utangnya, karena kita dulu tidak pernah sholat atau jarang sholat, begitu berat Islam. Karena tidak boleh kita utang sholat duhur dibayar asar, nggak boleh. Dan berapa rakaat yang sudah kita tinggalkan, berapa waktu sholat yang sudah kita tinggalkan, tidak tahu persis, nggak boleh kira-kira, nggak boleh. Nah, karena tidak tahu persis berapa jumlah sholat yang telah kita tinggalkan, maka bertakwalah kepada Allah semampu kita dengan bertaubat nasuh. Cukup. Nah, sudah 2 pertanyaan aja. Baik. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu melimpahkan keberkahan kepada Ustaz dan keluarga. Ustaz, amin. Apakah termasuk mendolimi orang lain jika berkendaraan melawan arus? Nah, ini sudah jelas sekali. Karena itu akan menimbulkan mudarat. Dalil mengatakan la darar. Apapun yang berbahaya tidak dibenarkan dalam Islam. Sekarang melawan arus berbahaya tidak? Itu. Yang kedua, melanggar aturan. Aturan pemerintah dalam hal ini lalu lintas, maka jelas itu dilarang, tidak boleh. Apalagi berjenggot lawan arus, malu, Double. ya kan? Double salahnya. Double dosanya. Karena banyak ikhwan maupun akhwat yang melakukan saat pulang kajian dari masjid PPPO. Nah, ayo lawan arus. Berarti seberang ya. Potong sini Ustaz. Harusnya nanyanya yang di sono, kajian di sono bukan pas kajian di sini. Iya dong. Nanyanya pas yang ngisi ustadz sana, ustadz di sana kajiannya. Kan PP pun sana kan? Iya dong. Pas tanya sana ya. Jadi ustadznya lebih menghayati jawabannya. Kalau saya lawan arus gimana caranya lawan arus gitu? Nyebrang motong sedikit kan. Oh gitu, karena puterannya ya. Puterannya. Kalau dari sana jauh. Muternya ke sana Ustaz. Khusus Jauh motor. tapi dia pahala, sabar. Pahala, Masya Allah. Sabar. Aduh, pertanyaan sensitif, jangan jauh. Kalau salat witir yang 1 rakaat harus pakai ayat yang mana? Kalau salat witir yang 1 rakaat harus pakai ayat apa saja? Habis 1 rakaat mau pakai apa? Apa aja. Tapi kalau bisa 1, memang sunnahnya witir itu ya. Witir kalau 3 rakaat, rakaat pertama al-a'la, rakaat kedua al-kafirun, rakaat ketiga al-ikhlas. Nah kalau cuma 1 rakaat ya al-ikhlas saja. Ya. Atau kalau mau lebih bagus lagi, kalau mau lebih bagus kali-kali al-baqarah. Amin, selesai. Sampai tuntas. Orang pengen sholat ringan malah berat gitu. Baik, tentang barang temuan berupa perhiasan emas, tapi tidak tahu harus dikembalikan kemana dari siapa miliknya. Jika sampai tahun tidak ada yang mencari mengambil, berarti apa yang harus saya lakukan? Pertama, memang kalau barang temuan itu berharga, jadi barang lu namanya bab luqatah ya. Barang temuan itu ada 2, ada barang temuan berharga dan ada barang temuan yang tidak berharga. Misalnya nemu sendal jepit, diumumin siapa yang sendal jepit ini, nggak usah, biarin aja, taruh jadi ambil. Karena orang mau ngambil juga ya sendal jepit doang, kecuali betul-betul nggak punya sendal. Gak usah diumumin, ya. Dan kita pun jangan ngambil. Kalau barang itu berharga, ya kita ambil. Tapi yang ngambil yang berniat untuk mengumumkannya atau menyerahkan kepada pihak yang mampu untuk mengumumkannya. Mengumumkan bagaimana? Misalnya dia nemukan di mana? Kalau dia menemukan kita masjid ini, dia serahkan ke panitia atau koordinator taklim atau pengurus masjid. Pak, Bu, ini titip saya nemuin emas. Kayaknya ada jemaah bawa emas 1 kilo. Ya, ini saya nemuin. Titip, jadi dia umumin. Di kepada ibu sekalian, para jamaah sekalian, ini kita menemukan jam, kita menemukan perhiasan emas, diumumin. Setelah diumumin berkali-kali di wilayah yang merupakan daerah ya tempat ditemukannya barang yang hilang itu setahun, maka disedekahkan kepada fakir miskin, kepada kaum muslim. Tapi tunggu setahun, ya seperti itu.
harus betul-betul diumumkan, tidak boleh tidak diumumkan. Ustaz, bagaimana caranya biar bapak saya bertobat, menjauhi maksiat? Yang pertama kita doa, nasihati dengan lembut bapak kita, ya, masukkan ke dalam kehidupannya hal-hal yang menggugah hatinya dengan dakwah. Kita gimana caranya? Kita lihat celahnya. Bapak kita itu bisa menerima kebenaran melalui apa? Biasanya melalui yang dia sukai. Dia suka nonton TV, kita ganti TV-nya dan TV dakwah yang tidak begitu kaku. TV dakwah yang ada ceramahnya, ada qiraahnya, ada ini. Kita sediakan itu sarana dakwah. Dia suka apa? Ya, kalau dia suka bergaul, kita kenalkan. Ya, kalau ada bapak-bapak yang sebaya dengan dia, yang baik, sehingga dengan kenal dengan orang tua yang baik bisa menasihati bapak kita. Itu namanya dakwah dengan hikmah Allah. Ustaz, bagaimana hukumnya menjadi makmum tapi imamnya ada bid'ahnya? Bid'ahnya apa dulu? Kalau bid'ahnya bid'ah mufassiqah, yang membuatnya fasik, sah. Tadi menawar Allah, selaku ahli bid'ah atau pelaku bid'ah masih sah, ya, sebagai imam selama bid'ahnya sifatnya mufassiqah, membuatnya fasik. Tapi kalau bid'ahnya mukaffirah, yang membuatnya kafir, tidak sah. Itu bukan mukafir, jadi masih bisa. Tapi kalau bisa kita yang jadi imam. Pak Ustadz, iya gimana? Ustadz di belakang, saya depan. Wah, ini anak kurang ajar nih. Akhirnya langsung nggak boleh sholat lagi di situ. Ya, jadi kita usahakan. Pertama kalau sah-sah, tapi tidak sempurna. Semakin imam tidak ideal, semakin mengurangi kesempurnaan sholat. Ustaz, bagaimana hukumnya menjadi makmum? Sudah. Kan tadi sudah dijelaskan, semua yang ada di dunia ini bertasbih kepada Allah. Kalau kita punya proposal dan pengen punya sukses proposal tersebut, kita cium proposal itu, lalu uangnya, lalu apakah termasuk syirik? Jadi kalau kita ingin sukses proposal tersebut, proposal ini kita cium, semoga proposal ini dikabulkan gitu. Termasuk syirik atau tidak? Kalau cuma nyium tanpa hati, Bapak dan Ibu sekalian, syirik itu wilayah hati. Kalau cuma nyium, itu babnya sudah tidak bagus, nggak baik gitu. Tapi syirik, kalau sudah ini gara-gara proposal ini saya dapat dana nih, lalu dicium-cium gitu, itu syirik. Kalau sudah dimasukkan ke dalam hati dan keyakinan. Lalu apa hubungannya dicium sama proposal dan dikabulkan atau tidak? Ini ngawur. Saya cenderung malah nggak dapat apa-apa malah nanti. Ustaz, kalau sholat rambutnya diikat boleh tidak? Boleh. Ya nggak boleh kelihatan. Diikat, dikepang, dikuncir, tidak ada masalah. Perempuan, ya laki dikuncir. Gimana? Kan bukan aurat rambutnya laki-laki. Kecuali dia agak ada hajat di sana, dia panjang rambutnya, lalu harus diikat supaya nggak menghalangi tempat sujud dia, keningnya ketika dia sujud. Bagaimana kalau membuat tanggul lalu polisi tidur? Apakah termasuk menzalim orang lain? Polisi tidur tergantung kebutuhan. Yang pertama, polisi tidur itu kemaslahatan umum. Makanya jangan kita bikin diri. Harus pemberitahuan kepada RT. Terus lihat pengguna jalan di situ, pertama harus mufakat dengan warga sekitar. Kalau tidak ada yang setuju, kita nggak boleh bikin diri. Emangnya kita hidup sendiri? Harus di situ asas musyawarah diterapkan. Nggak bisa. Saya nggak mau segmen kecil bikin polisi tidur di rumah kita. Nggak bisa. Bicara dengan RT musyawarah. Yang kedua, ada nggak ancaman-ancaman di mana banyak orang mengendarai kendaraan bermotor kebut atau tidak? Kalau kebut, kita bisa RT lah di situ yang berwenang. Melalui musyawarah dengan warga diputuskan, ya kita perlu bikin polisi tidur, kita perlu. Jadi kita sebaiknya untuk menjaga kerukunan bertetangga, jangan membuat sepihak polisi tidur, tetap harus ada musyawarah dengan warga yang lain. Begitulah sikap seorang muslim menjaga hubungan dengan baik ketika
tetangga, termasuk dalam masalah membuat polisi tidur. Dan kita harus jelaskan alasannya di rapat itu, bahwa bagaimana Pak kalau anak saya atau anak-anak ini main kemudian ada orang naik motor kebut, siapa yang akan salah nanti? Karena kalau di masyarakat motor nabrak anak, walaupun anak itu salah, yang salah siapa? Tetap motor. Kalau ternyata ada apa-apa gimana Pak? Pertimbangkan. Bikin dokumen, jangan ngebut. Banyak anak kecil, nggak juga masih kebut juga. Dengan cara apa lagi? Bikin polisi tidur. Seperti itu. Demikian yang sejawab Allah a'lam. Wassallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.